Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Abi Darin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi qultu ayyuriqabu afdal qala ampasuha inda ahliha wa aksaruha samanan qultu fa illam af'al qala tu'inu soni'an aw tasna'u li ahraqo qultu ya Rasulullah ara'aita in da'ibtu an ba'dil amal qala takifu syarruka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis pertama dari sebuah pasal atau bab yang menjelaskan tentang banyak unsur dalam berbuat kebaikan. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Darin Jundab bin Junadah. Semoga Allah merestui mereka. Abi Dar berkata kepada Rasul, kata beliau, ya Rasulullah, ayul amal afdal. Ya Rasulullah, hai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama ya Rasul? Qala, jawab Rasul, amal yang paling utama, yang paling tinggi nilainya adalah al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa iman disebut amal yang paling utama? Karena balasan atau pahala dari iman kepada Allah adalah kekal di surga, adalah mendapatkan keridhaan Tuhan. Nah, karena balasan dan ridha Tuhanlah beriman itu, atau beriman kepada Allah itu jadi amal yang paling baik atau paling utama. Kemudian amal yang paling baik juga di hadapan Allah adalah wal jihadu fi sabilihi, jihad atau berjuang di jalan Allah semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Berjuang bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan jiwa, bisa dengan raga. Kita ingin berjuang dengan harta, bangunan-bangunan seperti masjid atau bangunan majelis ilmu yang belum selesai, karena ingin ilmu agama itu tegak dan bisa sampai dakwah itu bisa terarah, maka dikorbankan hartanya untuk membangun fasilitas-fasilitas agama. Ini disebutnya jihad fisabilillah. Atau dia punya pemikiran religius, pemikiran gemerlang, kemudian bagus untuk membela agama Allah dan memajukan agama, atau hanya dengan tenaga saja. Ini jihad fisabilillah, dianggap amal yang paling utama setelah iman kepada Allah. Mengapa? Karena ini juga berdasarkan firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Balasannya surga juga. Sesungguhnya Allah akan membeli orang-orang mukmin akan dirinya dan hartanya bi anna lahumul jannah, dengan surga. Kalau hartanya digunakan untuk membela Allah, membela agama Allah, kalau dirinya, jiwa raganya digunakan untuk membela agama Allah, maka Allah akan balas dengan surga. Ketika pembalasan surga inilah ada yang baik, maka dinyatakanlah bahwa berjuang membela agama Allah adalah amal yang paling baik. Ini innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah
ayat 111. Selanjutnya Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, ayyuriqabu afdal? Budak sahaya seperti apa yang paling utama?" Artinya ketika dimerdekakan, ketika dibebaskan itu akan mendapatkan pahala yang paling tinggi, pahala yang paling hebat. Qala, jawab Rasul, ampusuha atau ampasuha inda ahliha. Budak sahaya yang paling tinggi, yang paling hebat, luhur mendapatkan pahalanya ketika dibebaskan adalah budak yang paling arfa'uha wa ajwaduha, yang paling disayang, yang paling dikasih. Kita punya budak sahaya atau punya pembantu yang rajin, yang jujur, budi pekertinya baik, cekatan, pokoknya nilainya sehingga punya rasa kasih sayang, punya rasa takjub kepada pembantu atau budak sahaya itu. Dan ketika dibebaskan maka punya pahala yang paling tinggi. Dan juga wa aksaru hasamanan, biasanya budak sahaya seperti itu punya harga yang lumayan tinggi juga. Budak sahaya adalah budak yang dijual belikan. Nah, dalam catatan agama masih boleh budak sahaya dijual belikan, meskipun di negara kita jual beli budak itu sudah ditiadakan. Itu bagus. Cuman ketika ada jual beli budak, nah, trafficking disebutnya trafficking tahu, jual beli orang gitu. Kalau posisinya budak sih boleh, tapi kalau posisinya orang itu adalah orang merdeka, dari anak yang merdeka, ketika dijual belikan jelas haram. Tapi kalau memang awalnya masih jadi budak kemudian dijual belikan, itu sah-sah saja. Cuman ketika dibebaskan, ketika dilepaskan, tidak dijual belikan lagi, setelah dia beli itu mendapatkan pahala. Dan pahala yang besar adalah budak yang rajin di rumah, kerja, ngepel, nyuci, nanam. Wah, nanam apa? Nanam pisang, nanam apa? Yang penting tumbuh gitu. Mengapa budak yang paling utama ini adalah yang seperti ini, yang rajin dan mahal harganya ketika dibebaskan? Karena lantanalul birra hatta tumpiku mimma, karena didasari ayat surat Al-Imran ayat 92 bahwa perbuatan yang paling utama adalah menginfakkan dari harta yang kita miliki, yang dari harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Al-Imran 92. Tidak akan mendapatkan kebaikan kalian kecuali menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan dari harta yang disukai. Ini hanya simbol saja adalah rikob atau budak sahaya. Pada intinya, ya di antara amal yang paling baik adalah bersedekah dari harta yang kita sayangi. Kita punya kendaraan, sayang banget, keluaran baru. Bagaimana keluaran baru ya? Keluaran 2014 sudah bikin, padahal nih tahun baru 2012. 2014 sudah punya, misalkan dipegang, diusap segala macam, sehingga ketika itu ada barang yang dia sayangi, yang dia sayang, yang dia halukan, yang dia idolakan, disedekahkan kepada yang berhak dan yang memerlukan secara agama, itulah yang paling baik amalnya. Gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya ini hadis ada sebuah kalimat apa tadi? Kan sudah dibaca. Kalimat selanjutnya pada hadis ini adalah Fa'ilam af'al, bagaimana ya Rasul, kata Abu Dzar, seandainya aku tidak bisa melakukan itu. Artinya tidak bisa membebaskan budak, karena budak mahal untuk zaman sekarang, susah misalkan gitu. Qala, jawab Rasul, tu inosayan autasna uliyahrok.
berbuatlah sesuatu. Kalau akan punya tenaga, pikiran, harta, berbuatlah sesuatu yang sifatnya membantu orang lain. Itu jalan kebaikan yang luar biasa. Autas nauli aroko, atau buatlah karya kreasi. Bikin gelas, bikin untuk kebutuhan orang, meskipun orang untuk mendapatkan gelas harus membelinya kepada kita. Dari sisi kebaikan kita sudah bisa memudahkan akses dalam kebutuhan orang lain. Coba kita bikin bantal, orang perlu bantal kalau tidur, kalau nggak pakai bantal palanya bisa bisa puyeng. Nah, kita bikin bantal biar orang bisa tidur dengan nyaman. Nah, itu sebuah keperluan ketika kita bikin fasilitas orang kebutuhan atau kebutuhan orang. Nah, itu adalah sebuah kebaikan juga. Kita bikin kasur, kita bikin tikar, kita bikin sendal, kita bikin piring, atau kita bikin genteng. Orang untuk membangun rumah biar nggak susah untuk mendapatkan materialnya, kita siapa? Jangan sebaliknya, orang memerlukan sesuatu kita umpetin. Sembako kita umpetin, orang susah untuk mendapatkannya meskipun harus beli. Nah, apalagi mahal. Itu keburukan, itu termasuk keburukan. Tapi kalau akses untuk mendapatkan kebutuhan kita permudah bagi orang meskipun itu harus beli, itu adalah sebuah kebaikan juga. Oke. Kemudian kita lanjut tuh. Ini Abu Dar tanya lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, aru'aita in dha'itu an badil amal. Bagaimana pandangan Tuhan seandainya aku tidak mungkin berbuat banyak dalam amal kebaikan? Saya nggak mungkin untuk melakukan amal kebaikan karena semua itu ketidakmampuan. Aku lemah, aku terbaring di tempat tidur terus. Misalkan qala jawab Rasul, taqifu syaraka aninnas. Tahan dirimu jangan sampai berbuat keburukan kepada orang lain. Ketika mampu menahan diri tidak berbuat keburukan kepada orang lain, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, maka itu adalah sesungguhnya kamu bersedekah kepada dirimu sendiri. Dan ini sebuah kebaikan. Shadaqah minka ala nafsik. Sedekah darimu kepada dirimu. Jadi berbuat kebaikan, ya kita menahan diri supaya tidak berbuat buruk kepada orang lain. Berarti kita tidak mengancam diri kita dengan dosa, tidak mengancam diri kita dengan sanksi siksa, termasuk sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika kita mampu menahan diri tidak berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita sudah sanggup bersedekah kepada diri sendiri. Ketika kita tidak mampu berbuat buruk, menahan berbuat buruk kepada orang lain, berarti kita tidak sanggup berbuat baik kepada diri sendiri. Karena berbuat baik atau bersedekah kepada diri sendiri adalah tidak berbuat maksiat, yang mana berbuat maksiat itu terancam siksa dari Allah. Ketika terancam siksa dari Allah, berarti diri kita tidak diposisikan dalam keadaan baik atau tidak menghormati dirinya sendiri. Jadi berbuat maksiat itu sama dengan tidak menghormati diri sendiri atau tidak memuliakan diri sendiri karena terancam sanksi dari Allah. Ini hadis muttafaqun alaih berkaitan dengan banyak jalan ketika kita ingin berbuat kebaikan. Kebaikan itu banyak. Yang paling utama iman kepada Allah, kemudian jihad atau berjuang di jalan Allah, kemudian kita bersedekah atau dengan harta yang paling bagus menurut kita, atau kalau nggak bisa membantu sesama dalam arti kerja bakti gitu, atau kita berbuat hasil karya atau nanam tanaman, biar nanam padi, nanam jagung, orang untuk mendapatkan kebutuhan itu mudah. Kalau itu semua masih susah juga, kebaikan itu susah atau tidak mampu untuk dilakukan, sederhana saja, jangan berbuat dosa. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.